bisa melewati semua. Alhamdulillah banyak banget yang order dan percaya sama aku. Mbak, tolong bantuin ini buat orderan yang masuk. Iya, siap. Oke, dari cuplikan video yang telah kita saksikan tadi, ada salah satu masalah yang dialami terkait branding dan marketing. Untuk mengetahui solusi terkait masalah tersebut, mari kita simak materi berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang branding dan marketing, serta memahami pentingnya branding dan marketing untuk membangun brand DNA pada produk fashion. Sebelum kita membuat brand DNA, kita akan belajar tentang marketing. Marketing adalah strategi mengenalkan produk atau jasa agar bisa diketahui oleh calon customer ataupun masyarakat. Marketing merupakan strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan serta terjadinya kegiatan pembelian dan penjualan produk maupun jasa. Untuk melakukan kegiatan marketing dan membangun produk yang tepat serta membangun brand DNA, yang pertama kita harus lakukan adalah memahami tentang konsumen. Siapa konsumen kita, siapa target konsumen kita, dan bagaimana karakter mereka. Nah, untuk menentukan siapa target kita tentukan dulu produk kita apa. Kemudian tentukan siapa target pasar kita. Kemudian kita harus bisa memahami apa yang mereka butuhkan. Untuk memahami konsumen, sebagai contoh di sini saya ilustrasikan ketika kita akan membuat sebuah produk fashion muslim untuk perempuan, kita harus menetapkan target pasar kita dengan jelas. Misalkan kita menentukan target kita adalah kalangan mahasiswa perempuan muslim. Nah, tentunya dengan kita tahu siapa target kita juga akan mencari tahu apa produk busana yang mereka butuhkan dan apa yang sedang mereka gemari, termasuk berapa kisaran rata-rata produk yang sering mereka cari. Berikutnya kita bisa melakukan survei pasar dengan membandingkan produk-produk sejenis. Di sini Anda bisa melakukan survei pasar dengan cara searching produk-produk sejenis di marketplace, maupun Anda juga bisa jalan-jalan ke butik atau supermarket yang menjual produk-produk sejenis dengan produk yang akan kita kembangkan. Berikutnya, kita bisa lakukan survei sederhana dengan cara membandingkan jenis produk sejenis dengan produk yang akan kita kembangkan yang ada di pasar. Nah, pada proses kegiatan survei ini, hal-hal yang akan kita amati adalah yang pertama, kita mencari tahu apa yang sedang ngetren di pasar, baik desainnya, bahannya, ataupun yang lainnya. Berikutnya, kita mencari tahu kualitas produk dan bahan baku yang digunakan pada produk sejenis. Berikutnya, kita juga akan mencari tahu masalah apa yang sedang terjadi di pasar. Berikutnya, kita juga harus mencari tahu kisaran harga yang ada di pasar dengan produk sejenis yang akan kita tawarkan. Berikutnya, kita juga harus belajar dan mempelajari kompetitor sejenis dengan produk yang akan kita kembangkan. Berikutnya, kita mencari tahu kebutuhan konsumen dengan cara melakukan survei sederhana. Nah,
Survei sederhana ini dapat kita lakukan dengan cara kita membuat survei sederhana melalui akun Instagram, maupun kita buat survei kemudian kita upload di sosmed kita. Nah, contoh hal-hal yang ingin kita tanyakan pada survei ini adalah yang pertama, menganalisa target pasar. Siapa mereka dan apa kesukaan mereka pada sebuah produk. Berikutnya, apa yang mereka butuhkan. Berikutnya, masalah apa sih yang mereka sering alami saat berbelanja produk fashion. Nah, survei tersebut dapat di-share melalui sosial media maupun media lainnya untuk bisa menjangkau lebih banyak calon customer. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah yang konsumen butuhkan dan inginkan dari sebuah produk, terutama produk yang akan kita kembangkan, produk-produk sejenis yang akan kita kembangkan. Berikutnya, setelah kita melakukan survei sederhana, kita lakukan analisis terhadap hasil survei yang telah dilakukan. Dari hasil survei yang kita dapat dari pasar, kita dapat lakukan analisis, yaitu kita akan dapatkan data apa sih yang sedang tren saat ini dan sedang digambari oleh pasar. Kemudian kita juga akan mendapatkan data tentang masalah apa yang sering dialami konsumen dan apa sih yang mereka inginkan dari sebuah produk. Berikutnya kita akan mendapatkan gambaran produk, kualitas produk, serta bahan baku yang sedang digunakan di pasar. Kemudian juga kita akan mengetahui data tentang kisaran rata-rata harga produk yang ada di pasar. Dari hasil survei tersebut, kita bisa memiliki gambaran produk seperti apa yang dibutuhkan oleh customer. Dan kita juga memiliki gambaran seperti apa sih yang sedang di pasar, kemudian kualitasnya seperti apa untuk kita jadikan acuan terhadap pengembangan produk yang akan kita buat dan kita tawarkan. Berikutnya, setelah kita melakukan analisis dan kita memiliki data-data tentang apa yang sedang marak di pasar, berikutnya kita bisa membuat sebuah rancangan produk untuk menjawab kebutuhan pasar. Nah, kita bisa mulai dengan membuat rancangan produk sesuai dengan apa yang pasar butuhkan, kemudian berikan alternatif pemecahan masalah yang ada dengan menawarkan kelebihan yang nantinya kita kembangkan pada produk kita. Misalkan produk di pasar itu banyak menggunakan bahan yang panas atau gerah. Kita bisa mencoba membuat alternatif produk dengan bahan nyaman. Atau mungkin produk yang ada di pasar dengan kualitas yang baik dan desain yang unik, rata-rata harganya sangat mahal. Nah, di sini kita bisa mencoba membuat alternatif produk dengan kualitas sejenis tetapi dengan kisaran harga yang lebih kompetitif. Berikutnya, kita bisa mulai dengan sebuah perancangan desain, perancangan produksi, sampai dengan pembuatan produk sesuai dengan yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, dengan memahami dengan jelas siapa target customer kita, memahami karakter target customer, memahami apa yang mereka butuhkan, kita dapat menyiapkan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, hal tersebut akan sangat membantu kita dalam rangka memudahkan strategi marketing kita untuk menjangkau lebih banyak customer dan kita bisa menjangkau kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berikutnya kita akan belajar membangun brand. Nah, seperti yang kita ketahui, brand-brand ternama yang sudah terkenal di pasar seperti Adidas, Chanel, Hermes, Nike, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Christian Dior, itu adalah produk brand ternama dunia yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan semua masyarakat tahu akan kualitas dari brand-brand besar tersebut. Dengan hanya melihat logonya saja orang akan tahu, bisa kenali produk apa atau brand ternama tersebut. Berikutnya kita akan memahami tentang brand. Brand adalah istilah, desain, simbol atau fitur lain atau apapun yang bisa dijadikan sebagai pembeda atau sebagai ciri khas sebuah produk atau barang maupun jasa dari seorang penjual, sebagai pembeda dari barang atau produk dari penjualan yang lain. Nah, sementara branding adalah kegiatan pengenalan produk atau layanan kepada konsumen dengan kekuatan merek.
Dengan kata lain, branding melibatkan penciptaan dan promosi citra perusahaan maupun produk. Pencitraan yang dimaksud termasuk dalam bentuk visual seperti logo serta pesan secara keseluruhan tentang kelebihan dan hal-hal yang ditawarkan dari sebuah produk tersebut. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membuat brand DNA. DNA brand merupakan ulasan informasi yang membahas mengenai jati diri, visi, misi sebuah perusahaan atau brand tertentu. Brand DNA merupakan landasan atau kamus bagi pengelola hingga karyawan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Langkah-langkah membangun brand DNA yang pertama adalah kita harus lakukan riset dan analisis, menganalisa pasar, apa yang dibutuhkan, masalah yang terjadi, harga, serta kompetitor yang ada. Berikutnya kita membuat strategi branding dengan melakukan penelitian, mengumpulkan informasi dan menganalisa. Selanjutnya dilakukan adalah untuk membuat kesimpulan dan akhirnya menetapkan produk apa yang akan dibuat. Nah, untuk itu kita bisa membuat pertanyaan mengenai brand yang Anda buat atau brand discovery. Yang pertama, produk apa yang akan Anda tawarkan? Bagaimana kualitas dari barang yang akan Anda tawarkan? Adakah nilai lebih dari produk tersebut? Siapakah target konsumen dan pasar dari produk tersebut? Dan apa permasalahan atau hal yang diinginkan masyarakat terhadap produk sejenis? Dengan perencanaan yang tepat dalam menentukan produk serta merancang dan DNA produk, kita akan mudah menentukan strategi pemasaran yang akan ditentukan. Perancangan ini membantu kita dalam menentukan yang pertama, cara marketing yang tepat, bagaimana cara kita menjangkau konsumen, bagaimana cara kita beriklan yang tepat, bagaimana cara kita berkomunikasi dan meraih hati konsumen sesuai dengan sasaran. Dari materi pentingnya branding dan marketing dalam strategi pemasaran produk fashion yang telah saya sampaikan, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Survei pasar dengan melihat produk-produk sejenis. Mencoba mengetahui kebutuhan konsumen dengan melakukan survei sederhana. Analisis hasil survei dan aplikasikan pada rancangan produk kita. Kenali produk kita dan pastikan produk harus memiliki value berupa keunikan dan manfaat yang ditawarkan kepada konsumen. Buat foto produk dan konten-konten yang menarik.
persiapan marketing yang tepat dengan membranding produk dengan tepat juga. Tidak semua orang yang pandai dalam membuat sebuah produk fashion juga pandai dalam membuat sebuah karya. Akan tetapi, seorang desainer harus mampu memahami branding dan marketing serta mampu membangun sebuah brand DNA pada produk fashion yang mereka bangun. Karena branding dan marketing adalah kunci sukses dalam membangun sebuah bisnis di bidang fashion. Selalu percaya diri dalam membangun sebuah usaha, tetap semangat, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Sampai jumpa.